Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anastasia Safa Ramadhani dengan NIM 2019-210422. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, definisi dari asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung dalam bentuk polis yang mempunyai hukum tetap. Perusahaan asuransi menurut OJK dibagi menjadi tiga, yaitu perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi. Perusahaan asuransi umum adalah perusahaan yang memberikan pertanggungan risiko dan memberikan penggantian karena kerugian atau kerusakan biaya yang timbul, lalu kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Dan dalam perusahaan asuransi umum tidak dapat mengambil keuntungan dan meminimalisir kerugian yang ditanggung oleh tertanggung atau pemegang polis. Lalu selanjutnya ada kerangka pemikiran, yaitu yang pertama ada hubungan rasio likuiditas dengan tingkat kesehatan perusahaan asuransi yang terdaftar di OJK. Pengaruh rasio likuiditas dapat dilihat apakah semakin cepat atau tidaknya perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin cepat perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka semakin bagus. Namun jika perusahaan semakin lama dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, maka kinerja keuangan tersebut sedang mengalami kondisi yang tidak baik. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh STIE BPD Accounting Forum, rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan perusahaan. Lalu hubungan rasio profitabilitas dengan tingkat kesehatan perusahaan asuransi yang terdaftar di OJK. Pengaruh rasio profitabilitas dapat dilihat apakah perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba, maka semakin bagus. Begitu juga sebaliknya. Profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi dari manajemen perusahaan dalam menjalankan kinerjanya. Rasio profitabilitas yang digunakan adalah rasio return on equity dan rasio return on asset. Rasio on equity atau ROE digunakan untuk pemegang saham dalam menilai capital gain perusahaan, sedangkan ROA digunakan untuk menggambarkan tingkat pengambilan yang diperoleh oleh perusahaan. Rasio profitabilitas ini berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan perusahaan. Lalu untuk hubungan rasio rasio solvabilitas dengan tingkat kesehatan perusahaan asuransi yang terdaftar di OJK. Pengaruh rasio solvabilitas dapat dilihat apakah perusahaan mampu dalam menghadapi liabilitas jangka panjangnya. Semakin mampu perusahaan dalam menghadapi liabilitas jangka panjangnya, maka semakin baik. Begitu juga sebaliknya. Rasio solvabilitas ini berpengaruh negatif terhadap tingkat kesehatan perusahaan. Lalu selanjutnya adalah berdasarkan rumusan permasalahan yang telah berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka hipotesis yang diperoleh adalah sebagai berikut. Rasio likuiditas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan perusahaan asuransi umum yang terdaftar di OJK. Rasio profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan perusahaan asuransi umum yang terdaftar di OJK. Lalu rasio solvabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesehatan perusahaan asuransi umum yang terdaftar di OJK. Lalu selanjutnya ada rasio likuiditas dengan X1-nya adalah current ratio dan X2-nya adalah cash ratio. Lalu yang kedua ada rasio solvabilitas, X3-nya adalah total debt equity ratio dan X4-nya adalah long term debt to equity. Lalu yang ketiga ada rasio probabilitas dengan X5-nya adalah return on equity atau ROE. Lalu yang ke-6-nya X6-nya adalah return on asset atau ROA. Lalu selanjutnya adalah tingkat kesehatan perusahaan asuransi yang mana adalah Y-nya adalah tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas lancarnya dengan aset lancar yang dimiliki perusahaan asuransi pada setiap tahun. Dan untuk cash ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban lancarnya dengan menggunakan kas dan surat berharga yang dimiliki perusahaan asuransi pada setiap tahun. Lalu total debt to equity ratio itu digunakan untuk mengukur besar kecilnya penggunaan total utang
dibandingkan dengan penggunaan modal sendiri perusahaan asuransi pada setiap tahunnya. Lalu long term debt to equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya penggunaan total utang jangka panjangnya dibandingkan dengan modal sendiri perusahaan asuransi pada setiap tahunnya. Lalu ROE itu digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan asuransi pada setiap tahun. Lalu ROA ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, maksud saya laba bersih setelah pajak dengan menggunakan aset perusahaan asuransi pada setiap tahunnya. Lalu untuk tingkat kesehatan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang sehat dan yang tidak sehat. Yang sehat terdiri dari perusahaan asuransi umum yang masuk dalam peringkat kelompok ekuitas 4 per November 2021 versi media asuransi. Lalu untuk yang tidak sehat itu adalah perusahaan asuransi yang masuk dalam kelompok ekuitas 5 per November 2021 versi media asuransi. Selanjutnya adalah teknik sampling yang digunakan adalah dengan mengambil data yang populasinya dari perusahaan asuransi umum dengan penentuan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini digunakan untuk menentukan sampel penelitian yang memerlukan kriteria tertentu agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu selanjutnya adalah data yang digunakan untuk penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari laporan keuangan atau annual report periode tahun 2017 sampai dengan 2020. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam media penelitian ini adalah metode penggunaan bahan dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data berupa data dari laporan keuangan tahunan perusahaan asuransi periode 2017 sampai dengan 2020. Lalu untuk analisis penelitian yang digunakan adalah regresi berganda atau multiple regression yang digunakan untuk mempengaruhi beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.